Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizani Daroin. Kali ini saya akan berikan contoh soal penilaian akhir semester materi Bahasa Indonesia kelas 12 semester 1 tahun 2023. Cermati paragraf berikut untuk soal nomor 1 dan 2. 1. Kejadian dalam peristiwa sejarah dianggap sebagai proses atau dinamika dalam suatu konteks historis. Bukan hanya sekedar peristiwa yang terjadi pada masa lampau. 2. Sejarah termasuk ilmu empiris karena sejarah sangat bergantung pada pengalaman manusia, kerap dimasukkan ke dalam ilmu kemanusiaan dan berbeda dengan antropologi atau sosiologi. 3. Sejarah membicarakan manusia dari segi waktu, seperti perkembangan masyarakat dari satu bentuk ke bentuk lainnya. 4. Diungkapkan pula kesinambungan yang terjadi dalam suatu masyarakat, pengulangan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. 5. Berbagai nilai dan kearifan yang terdapat dalam sebuah peristiwa sejarah itu merupakan sumber kekayaan yang dapat diserap dan diterapkan dalam mempersiapkan masa depan generasi muda. 1. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada nomor A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah A1. Soal nomor 2. Makna istilah empiris yang tercetak miring pada kalimat nomor 2 dalam paragraf tersebut adalah A. Perbuatan seseorang, B. Berdasarkan pengalaman, C. Dasar pemantauan, D. Kejadian penting, E. Melakukan penelitian. Jawabannya adalah B. Berdasarkan pengalaman. Cermati paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. 1. Melalui teks cerita ulang atau dikenal juga dengan sebutan teks rekon atau recount, pengalaman nyata pada masa lalu dapat dibangkitkan atau dihidupkan kembali. 2. Setelah informasi tentang sebuah peristiwa sejarah diperoleh, seseorang dapat mengumpulkan data yang tepat, akurat, serta autentik tentang peristiwa tersebut dari berbagai sumber, baik lisan, tertulis, maupun benda-benda yang berkaitan dengan peristiwa sejarah yang dimaksud. 3. Bukti sejarah juga sudah dimuat pada buku sejarah yang ditulis oleh pakar sejarah. 4. Dari buku tersebut dicatat hal yang akan diteliti secara cermat, dibandingkan satu sama lain, diinterpretasikan, kemudian direkonstruksi, sehingga menghasilkan kisah sejarah yang mudah dipahami. 5. Hal yang demikian itu semoga menjadi perhatian semua peneliti dalam melakukan sebuah penelitian agar hasilnya sempurna dan akurat. Soal nomor 3. Yang tidak padu pada paragraf tersebut adalah kalimat bernomor A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah B2. Soal nomor 4, yang berupa fakta pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat bernomor A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah C3. Cermati kutipan tajuk rencana berikut untuk menjawab soal nomor 5 sampai 7. Di Mentawai, Sumatera Barat, lain lagi yang terjadi. Kepulauan ini memiliki ombak terbaik untuk berselancar. Di dunia ini hanya ada 3 tempat yang memiliki barel ombak berbentuk terowongan yang dapat ditemui sepanjang waktu: Hawaii, Haiti, dan Mentawai. Namun, pemerintah daerah tidak berdaya. Di sana, resort tumbuh menjamur. Tetapi, kontribusi mereka kepada pusat seharusnya bisa menaikkan jumlah wisatawan asing yang datang ke negeri ini, sehingga perekonomian masyarakat setempat terbantu. Soal nomor 5. Opini penulis yang sesuai dengan isi tajuk rencana tersebut adalah A. Ternyata banyak tempat wisatawan yang perlu dibangun di tanah air ini dan harus dilestarikan keindahannya oleh masyarakat setempat dan dibantu oleh berbagai pihak.
B. Tidak selalu dibebankan semuanya kepada pemerintah untuk membangun suatu daerah karena keterbatasan tenaga dan biaya yang tersedia, termasuk mempromosikan objek wisata. C. Kepedulian pemerintah sangat diharapkan untuk mempromosikan tempat wisata yang belum begitu banyak dikenal agar objek wisata dikenal dan wisatawan banyak berkunjung. D. Banyaknya tempat wisata yang indah dan menarik di tanah air seharusnya menjadi daya tarik wisatawan dalam negeri atau lokal daripada terdapat objek di luar negeri. E. Pengelola objek wisata pada suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan daya tarik pengunjung dengan membangun fasilitas yang memadai bagi pengunjung. Soal nomor 6, pihak yang dituju dalam isi opini penulis pada tajuk rencana tersebut adalah A. Masyarakat setempat, B. Pengelola wisata, C. Wisatawan mancanegara, D. Wisatawan lokal, E. Pemerintah pusat. Jawabannya adalah A. Masyarakat setempat. Soal nomor 7, keberpihakan penulis atau editorial dalam kutipan tersebut adalah A. Pemerintah pusat, B. Masyarakat setempat, C. Pengelola wisata, D. Wisatawan mancanegara, E. Wisatawan lokal. Jawabannya adalah B. Masyarakat setempat. Cermati paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 8-9. Soekarno sebagai orang Indonesia telah memberi pengaruh besar terhadap perjalanan sejarah dunia. Oleh sebab itu, dia bisa disebut sebagai salah satu tokoh dunia. Ini yang membuat kita, bangsa Indonesia, sangat bangga memiliki pemimpin seperti dia. Soal nomor 8. Maksud kata acuan ini yang bercetak miring pada kalimat ketiga paragraf tersebut adalah A. Sebagai salah satu tokoh dunia, B. Soekarno, Presiden Republik Indonesia, C. Perjalanan sejarah dunia, D. Seorang pemimpin bangsa Indonesia, E. Sebagai orang Indonesia. Jawabannya adalah A. Sebagai salah satu tokoh dunia. Soal nomor 9, inti kalimat yang tercetak miring pada paragraf tersebut adalah A. Soekarno sebagai orang Indonesia, B. Orang Indonesia telah memberi pengaruh, C. Soekarno memberi pengaruh terhadap sejarah, D. Memberi pengaruh besar terhadap perjalanan, E. Terhadap perjalanan sejarah dunia. Jawabannya adalah C. Soekarno memberi pengaruh terhadap sejarah. Soal nomor 10, cermati teks berikut. Tanaman yang ada, terutama yang tumbuh di Indonesia, dikenal sebagai bahan ampuh untuk obat dan digunakan sebagai bahan obat-obatan tradisional. Tanaman ini dapat ditemui sehari-hari, seperti kunyit, jahe, jeruk limau yang dapat ditanam di pekarangan rumah. Ketiga tanaman ini dapat mengobati penyakit ringan seperti batuk, masuk angin, dan panas dalam. Tanaman obat juga dapat dijadikan alternatif berobat yang lebih aman dan alami. Tujuan isi artikel tersebut untuk membaca adalah A. Memberi pengetahuan bahwa tanaman di Indonesia ternyata dapat digunakan sebagai pengobatan penyakit. B. Memberitahukan bahwa kunyit, jahe, dan jeruk limau termasuk tanaman obat yang dapat menyembuhkan penyakit ringan. C. Memperoleh cara mengatasi penyakit yang diderita oleh seseorang dengan memberikan obat-obatan ringan tradisional. D. Membedakan khasiat obat yang dibeli dengan khasiat yang diperoleh dari tanaman obat, seperti kunyit, jahe, dan jeruk limau. E. Membandingkan dampak-dampak positif obat dari tanaman obat bagi pengguna obat tradisional tersebut. Jawabannya adalah A. Memberi pengetahuan bahwa tanaman di Indonesia ternyata dapat digunakan sebagai pengobatan penyakit. Soal nomor 11, cermati teks berikut. Kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Hal tersebut tercermin antara lain dari hasil studi kemampuan membaca untuk tingkat sekolah dasar atau SD yang dilaksanakan oleh Organisasi International Education Achievement (IEA) yang menunjukkan bahwa siswa SD di Indonesia berada pada urutan ke-38 dari 39 negara peserta studi. Sementara untuk tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP, studi untuk kemampuan matematika siswa SMP sederajat di Indonesia hanya berada pada urutan ke-39 dari 42 negara, dan untuk kemampuan ilmu pengetahuan alam atau IPA hanya berada di urutan ke-40 dari 42 negara peserta. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah A. Kemampuan baca, B. Kemampuan matematika, C. Kualitas pendidikan, D. Kemampuan IPA, E. Kualitas membaca. Jawabannya adalah C. Kualitas pendidikan. Cermati paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 12 dan 13. 1. Isi buku tersebut menjelaskan cara mendidik anak dalam rumah tangga.
2. Menurut saya, pola yang diterapkan dalam rumah tangga sangat mempengaruhi perkembangan anak, sekalipun dengan cara primitif, otoriter, atau demokratis. 3. Perhatian orang tua terhadap anak sangat diperlukan. 4. Orang tua harus bisa menjadi teladan. Komunikasi orang tua dan anak memiliki dampak terhadap perkembangan, dan pola pendidikan juga harus memperhatikan tahap perkembangan anak. 5. Perkembangan anak tidak boleh lepas dari pantauan orang tua. Soal nomor 12, kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada nomor A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah A1. Soal nomor 13, makna istilah primitif pada paragraf tersebut adalah A. Pelan, B. Cepat, C. Kuno, D. Maju, E. Tegas. Jawabannya adalah C. Kuno. Soal nomor 14, cermati teks berikut. 1. Pada sebuah cerita ulang biografi, partisipannya adalah manusia yang terlibat pada peristiwa tertentu dalam sejarah. 2. Penganalisaan fakta perlu dicek kembali. 3. Si penulis akan mencatat peristiwa tersebut secara kronologis. 4. Kesistematisan peristiwa dalam penulisan harus diperhatikan. 5. Penggunaan kaidah bahasa dalam penulisan harus cermat pula. Kesalahan penggunaan kata pada paragraf tersebut adalah A. Partisipan pada kalimat 1 salah, seharusnya partisipasi. B. Penganalisaan pada kalimat 2 seharusnya penganalisisan. C. Kronologis pada kalimat 3 seharusnya kronologi. D. Kesistematisan pada kalimat 4 seharusnya kesistematisan. E. Kaidah pada kalimat 5 seharusnya kaidah. Jawabannya adalah B. Penganalisaan pada kalimat 2 seharusnya penganalisisan. Soal nomor 15, cermati penggunaan tanda baca pada kalimat dalam paragraf berikut. 1. Keterlibatan Nelson Mandela dalam politik dimulai saat dia keluar dari sekolah College of Fort Hare. 2. Namun selama bertahun-tahun, dia menyaksikan bagaimana politik apartheid sangat tidak manusiawi. 3. Keterlibatan inilah yang kemudian menentukan jalan panjang yang harus dia tempuhnya. 4. Dia memperjuangkan persamaan hak bagi mayoritas orang kulit hitam di Afrika Selatan. 5. Harapan Mandela untuk berhasil sangatlah kecil karena selama berabad-abad pemerintah kolonial telah mengkonsentrasikan semua kekuasaan politik dan militer. Penggunaan tanda baca koma yang salah dengan alasan perbaikan yang tepat adalah A. Pada kalimat bernomor 1 salah, seharusnya tanda koma dibuang karena sudah terdapat konjungsi saat sebagai pernyataan anak kalimat keterangan waktu. B. Pada kalimat bernomor 2 salah, seharusnya tanda koma digunakan setelah kata namun karena penanda konjungsi antar paragraf. C. Pada kalimat bernomor 3 salah, seharusnya tanda koma sesudah kata inilah tidak diperlukan karena tidak ada fungsinya. D. Pada kalimat bernomor 4 salah, seharusnya tanda koma sudah kata dia tidak diperlukan karena tidak ada fungsinya. E. Pada kalimat bernomor 5 salah, seharusnya tanda koma dipindahkan setelah konjungsi karena sudah terdapat konjungsi karena sebagai pernyataan anak kalimat keterangan sebab. Jawabannya adalah B. Pada kalimat bernomor 2 salah, seharusnya tanda koma digunakan setelah kata, namun karena penanda konjungsi antar paragraf. Soal nomor 16, cermati penggunaan tanda baca pada deretan kalimat berikut. 1. Pada Agustus 1943, kapal yang dipimpinnya dihantam destroyer Jepang. 2. Kapal terbelah 2 dan 12 orang awaknya tewas. 3. JFK, beberapa kru dan awak kapal yang selamat. 4. Namun bantuan tidak kunjung datang sehingga mereka harus berenang. 5. JFK melakukan tindakan heroik menyelamatkan jiwa seorang kru yang terluka. 6. Dia dan krunya akhirnya selamat setelah ditemukan oleh penduduk asli. Penggunaan tanda baca yang tepat terdapat pada kalimat bernomor A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D4 dan 5, E5 dan 6. Jawabannya adalah C3 dan 4. Soal nomor 17. Cermati penulisan judul berikut. Saya telah membaca buku Sistem Gotong Royong dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Isi buku itu untuk salah satu sumber karya ilmiah saya yang sedang saya tulis. Perbaikan penulisan judul buku tersebut adalah
A. Sistem gotong royong dalam masyarakat pedesaan daerah istimewa Yogyakarta. B. Sistem gotong royong dalam masyarakat pedesaan daerah istimewa Yogyakarta. C. Sistem gotong royong dalam masyarakat pedesaan daerah istimewa Yogyakarta. D. Sistem gotong royong dalam masyarakat pedesaan daerah istimewa Yogyakarta. E. Sistem gotong royong dalam masyarakat pedesaan daerah istimewa Yogyakarta. Jawabannya adalah B. Sistem gotong royong dalam masyarakat pedesaan daerah istimewa Yogyakarta. Soal nomor 18. Cermati paragraf berikut. Pada 17 Agustus 1945, tidak lama setelah Jepang takluk pada Sekutu, atas desakan para aktivis pemuda yang sempat menculik Soekarno ke Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta, kemerdekaan Indonesia, sehari kemudian Soekarno-Hatta diangkat menjadi presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Memproklamasikan, B. Memproklamatorkan, C. Pemproklamasian, D. Pemproklamiran, E. Pemproklamatoran. Jawabannya adalah A. Memproklamasikan. Soal nomor 19. Cermati penggunaan konjungsi atau kata penghubung dalam paragraf berikut. Di negara sedang berkembang, indeks tingkat kemiskinan yang didefinisikan sebagai proporsi masyarakat dengan pendapatan kurang dari $1 per hari berdasarkan harga prioritas daya beli menurun 28,3% pada tahun 1987 menjadi 24% pada tahun 1998, dan penurunan angka kemiskinan tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk. Banyak kaum miskin di negara berkembang meningkat sekitar 160 juta antara tahun 1987 dan 1998. Begitu pula pada akhir abad ke-20, masalah kemiskinan meningkat pada banyak negara, terutama di Asia Tenggara yang secara langsung berpengaruh pada krisis finansial 1997. Perbaikan kata konjungsi yang bercetak miring pada kalimat kedua paragraf tersebut adalah A. Bahwa, B. Walau, C. Sehingga, D. Karena, E. Bahkan. Jawabannya adalah C. Sehingga. Soal nomor 20. Cermati deretan kalimat berikut. Cara membuat tape singkong. 1. Kukus singkong hingga matang, tetapi jangan sampai terlalu lembek. Angkat singkong, jangan tersentuh karena mengganggu fermentasi. 2. Kupas dan bersihkan singkong. Potong dengan ukuran panjang kira-kira 10-15 cm dan cuci sampai bersih. 3. Tutup rapat singkong yang sudah ditaburi ragi dengan menggunakan daun pisang, dan tutup kembali menggunakan penutup wadah agar tidak terbuka. 4. Sediakan wadah yang agak dalam seperti baskom, toples yang agak besar, atau bakul, dan alasi dengan menggunakan daun singkong pada bagian dasar serta pinggirannya. 5. Diamkan selama minimal 2 hari 2 malam, dan setelah itu cek tape dengan menggunakan garpu dan sudah bertekstur lembut, serta mudah ditusuk dengan garpu, berarti tape singkong sudah jadi. 6. Susun singkong untuk lapisan pertama dengan menggunakan garpu untuk menatanya. Taburkan sebagian bubuk ragi, susun lagi singkong untuk lapisan kedua. Taburkan lagi ragi, dan seterusnya. Urutan kalimat tersebut yang tepat sehingga menjadi sebuah paragraf prosedur adalah A. 1, 2, 5, 6, 3, dan 4, B. 2, 1, 4, 6, 3, dan 5, C. 3, 1, 4, 2, 6, dan 5, D. 4, 3, 2, 1, 5, dan 6, E. 5, 2, 4, 3, 1, dan 6. Jawabannya adalah B. 2, 1, 4, 6, 3, dan 5. Cermati kutipan teks cerita berikut untuk menjawab soal nomor 21-24. Ayo kita ke pasar, kata Ibu Nur. Kami mau beli kembang untuk nyekar. Kami tinggalkan warung di tepi sungai itu. Becak membawa kami ke pasar. Ibunya Nur membeli 2 keranjang bunga rampai dan kami terus ke makam. Di pemakaman itu kami sulit mencari 2 makam ayah dan anaknya, suami dan mertuanya. Kucabut rimbunan semak menyiangi makam. Akhirnya kutemukan makam yang kami cari, R. Sujatmiko, wafat 31 Agustus 1973. Kutabur bunga rampai, kusentuh nisan yang bertulis namanya, dan kupegang erat pusaranya. Maafkan aku, Papi, kutanggalkan ikatan 5 ikat rambutan itu. Kucampur dengan daun segarnya. Kubungkus dengan taplak meja rumah tempat aku kos. Aku tak punya kebun dan pohon rambutan, Papi.
maafkan aku membohongimu. Bisikku pelan supaya tidak didengar yang lain. Wangi bunga rampai semerbak diterbangkan angin mengiringi kami keluar dari pemakaman itu, meninggalkannya. Nyekar oleh Hamzat Rangkuti. Soal nomor 21. Pendeskripsian watak tokoh aku seorang yang pembohong adalah melalui A. Dialog tokoh, B. Pikiran-pikiran tokoh, C. Penjelasan pengarang, D. Lingkungan tokoh, E. Tanggapan tokoh lain. Jawabannya adalah A. Dialog tokoh. Soal nomor 22. Pembuktian bahwa latar dalam cerpen tersebut di pemakaman adalah A. Nyekar, kembang, tabur rambutan, B. Keranjang bunga, makam, pohon nyekar, C. Keranjang, pusara, bunga rampai, pohon, D. Pohon, daun segar, bungkusan, rambutan, E. Nyekar, nisan, pusara, bunga rampai. Jawabannya adalah E. Nyekar, nisan, pusara, bunga rampai. Soal nomor 23. Hal yang terdapat dalam kutipan novel yang masih ditemukan dalam kehidupan saat ini adalah A. Berbecak, B. Berwarung, C. Nyekar, D. Bernisan, E. Mengubur. Jawabannya adalah C. Nyekar. Soal nomor 24. Amanat yang terdapat pada kutipan tersebut adalah A. Sebelum melakukan kebohongan, pikirkanlah agar tidak timbul penyesalan kelaknya. B. Demi kebaikan, sering berbohong tidak menjadi masalah atau diperbolehkan. C. Kepada orang tua, tidak masalah berbohong karena mudah untuk minta maaf. D. Akuilah kebohongan apa saja yang pernah dilakukan saat berada di kuburan orang tua. E. Berusahalah menutupi kebohongan yang telah dilakukan terutama kepada anggota keluarga. Jawabannya adalah A. Sebelum melakukan kebohongan, pikirkanlah agar tidak timbul penyesalan kelaknya. Soal nomor 25. Cermatilah paragraf berikut. Ya, bukan tugas orang tua untuk menguliahi anak-anak yang sudah dewasa dan menikah. Yuliani dan suaminya hanya dapat berdoa dan menyerahkan perjalanan hidup anak-anaknya kepada kemaharifan Tuhan. Tugas orang tua tidak berbeda dari apa yang dikerjakan Allah yang Maha Bijaksana. Memberi iklim, memberi syarat-syarat kehidupan, dan selanjutnya merestui kemerdekaan mereka. Mungkin kebajikan ikhlas manusia di usia senja ialah sumarah. Percaya bahwa Tuhan jauh lebih menjaga dan menuntun anak daripada orang tuanya. Nilai agama dalam kutipan novel tersebut adalah A. Orang tua sangat bertanggung jawab kepada anaknya, B. Ikhlas dalam menghadapi cobaan, C. Menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan, D. Bukan tugas orang tua menyekolahkan anak, E. Peribadatan yang dilakukan keluarganya. Jawabannya adalah B. Ikhlas dalam menghadapi cobaan. Soal nomor 26. Cermatilah paragraf berikut. Kegiatan perpisahan di SMA Wawasan berlangsung haru. Setelah kepala sekolah menyampaikan sambutan pelepasan, semua undangan baik orang tua maupun murid tampak titik-titik. Mereka terharu mendengar nasihat yang disampaikan kepala sekolah. Kemudian acara dilanjutkan dengan titik-titik antara siswa dan guru. Beberapa guru tampak titik-titik rambut para siswa sebagai tanda kasih sayang. Para orang tua tampak bahagia melihat kejadian tersebut. Kata ulang berimbuhan yang tepat untuk kalimat tersebut adalah A. Kaca mengaca, salam-salaman, mengelus-elus. B. Kaca berkaca, salam bersalaman, elus mengelus. D. Berkaca-kaca, bersalam-salaman, mengelus-elus. E. Berkaca-berkaca, bersalam-bersalaman, mengelus-elus. Jawabannya adalah D. Berkaca-kaca, bersalam-salaman, mengelus-elus. Soal nomor 27, cermati data buku berikut. Ulasan buku karya sastra Graha ini tidak mendalam dan tidak diteliti karena desakan waktu yang disediakan kepada penulisnya. Buku ini merupakan catatan kesan-kesan pertama seorang pembaca. Kalimat resensi yang menyatakan kelemahan buku adalah A. Penulis buku tidak teliti dan tidak mendalam mengulas masalah. B. Membaca, menikmati, dan menghayati cerpen sastra Graha tidak sulit. C. Buku tersebut disusun karena desakan penerbit. D. Pengarang menceritakan secara mendetail cerpennya. E. Pengarang dengan luasa mengungkapkan kesan pertamanya. Jawabannya adalah A. Penulis buku tidak teliti dan tidak mendalam mengulas masalah. Kutipan novel berikut untuk soal nomor 28 dan 29. Bacalah dengan cermat. 1. Belum habis katanya ia sudah menyimpang mendekati kembang setahun itu. 2. Sambil menunjuk membelai-belai bunga segar-segar itu, ia berkata, bagaimana engkau tersesat di tengah-tengah rimba ini? Siapakah yang menanammu di sini? 3. Yusuf datang mendekat pula. Tentulah ada orang membawa kembang setahun kemari.
terjatuh atau dibuangkannya di sini setangka yang sudah tua. 4. Bagus benar, ujar Maria. Tiada mempedulikan, kata Yusuf. Belum puas rupanya mengucapkan kekagumannya melihat kembang itu. 5. Kalau kita di Jakarta, tentu saya cabut sekaliannya akan ditanam di rumah. 6. Tidak usah kau cabut, ambil saja kembangnya yang tua. Cukuplah itu ditanami. Soal nomor 28. Pendeskripsian watak tokoh Yusuf sebagai orang yang tidak peduli dalam lingkungan sesuai kutipan adalah: A. Gambaran fisik tokoh, B. Jalan pikiran tokoh, C. Perilaku tokoh, D. Dialog antar tokoh, E. Pendapat tokoh lain. Jawabannya adalah D. Dialog antar tokoh. Soal nomor 29. Pembuktian latar tempat di hutan dalam kutipan tersebut terdapat pada nomor A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah B2. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.